Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5612, Arah Kultivasi Baru. Pertarungan itu menemui jalan buntu. Pada titik ini, tidak ada jalan lain. Pada akhirnya, hampir semua alam semesta setengah langkah di dunia bawah bergerak dan membentuk formasi abadi yang besar. Akhirnya, mereka menekan bayangan abu-abu besar itu dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengendalikan teknik formasi untuk menyempurnakan bayangan abu-abu itu. Ke-33 makhluk agung setengah langkah tingkat alam semesta bertugas mengatur dan menyempurnakan bayangan abu-abu, sedangkan setengah langkah alam semesta lainnya akan memusnahkan bayangan abu-abu lain dan orang-orang yang terinfeksi. Dan EBSCP, di bawah serangan petir alam semesta setengah langkah, bayangan abu-abu dan yang terinfeksi terus-menerus musnah, dan mereka tidak menyebar. Begitu saja, 100 tahun berlalu. 33 alam semesta setengah langkah mengendalikan susunan abadi yang besar dan menyempurnakan bayangan abu-abu besar selama 100 tahun. Akhirnya, bayangan abu-abu itu hancur total dan bencana itu teratasi. Ini juga merupakan alasan mengapa bayangan abu-abu besar itu sangat lemah setelah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika lebih kuat, bahkan puluhan alam semesta setengah langkah tidak akan dapat menyempurnakannya dengan susunan abadi. Ketika Lu Ming tahu bahwa bayangan abu-abu itu akhirnya hancur, dia merasa lega. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Manusia Xuan Yuan, dia pergi dengan tenang, melewati kekacauan dan kembali ke dunia bawah, kembali ke alam semesta yang sunyi. Situasi di dunia bawah tidak akan berubah hanya karena munculnya bayangan abu-abu. Setelah bayangan abu-abu disingkirkan, kedua kubu masih akan saling bertarung. Untuk sementara, dunia bawah tidak menimbulkan ancaman apapun bagi wilayah yang. Situasi di wilayah yang masih menemui jalan buntu. Perkemahan jiwa dewa dan perkemahan kekacauan masih bertarung. Aliansi alam semesta 10.000 roh dan alam semesta pegunungan laut sedang berseteru dengan alam semesta serangga abadi. Sedangkan untuk alam semesta kecil lainnya, selama mereka tidak memiliki alam semesta setengah langkah, akan sulit bagi mereka untuk terhindar dari masalah. Hampir semuanya akan masuk dalam 10 alam semesta teratas. Situasinya telah stabil untuk sementara waktu, yang merupakan hal yang baik bagi Lu Ming dan yang lainnya. Mereka butuh waktu untuk berkembang. Lu Ming mulai mempertimbangkan masalah kultivasinya di masa mendatang. Saat ini, dia sudah menjadi Raja Abadi dengan 8 transformasi. Sama seperti sebelumnya, dia merasa tidak ada lagi jalan di depannya. Dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai puncak kultivasinya, dan sulit baginya untuk berkembang lebih jauh. Selama 100 tahun terakhir di dunia bawah, Lu Ming telah memikirkan tentang kultivasinya di masa depan. Menanami kembali sudah tidak ada gunanya. Setelah 3 kali melafalkan, jalan Lu Ming telah lama dipadatkan menjadi satu. Dia telah menyempurnakan semua jalan samping dan jalan cabang dan menyatukannya dengan jalan utama. Fondasinya saat ini sangat kokoh dan murni. Berkultivasi ulang tidak akan dapat membantunya menemukan arahnya. Jadi, bagaimana sebaiknya ia berkultivasi selanjutnya? Lu Ming telah merenungkan pertanyaan ini selama 100 tahun tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia pernah meminta nasihat dari Raja Manusia Xuan Yuan, namun Raja Manusia Xuan Yuan tidak dapat memberinya nasihat yang baik. Bagaimanapun juga, jalan menuju Raja Abadi adalah jalan masing-masing orang. Setiap jalan berbeda-beda. Beberapa ratus tahun berlalu dengan cepat. Lu Ming masih belum dapat menemukan arah yang jelas. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas. Suatu hari, ketika dia sedang berkultivasi dengan paksa, energi langitnya hampir mengamuk, dan makna mendalam di tubuhnya hampir menjadi kacau dan mencabik-cabik tubuhnya. Lu Ming akhirnya berhenti berkultivasi. Dia tahu bahwa dia terlalu cemas. Ia begitu berhasrat untuk meraih kesuksesan sehingga ia hampir kehilangan akal. Pengembangan alam Raja Surgawi tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Sering kali butuh waktu lama sebelum seseorang dapat secara bertahap menemukan arahnya sendiri. Itu dalam konteks tahun-tahun bintang, dan itu hanya sebuah kemungkinan. Sudah berapa lama dia di sana? Lu Ming tersenyum dan menenangkan pikirannya. Ia memutuskan untuk tidak memikirkan kultivasi. Sebaliknya, ia mengesampingkannya dan fokus menemani Xian Yanxing dan mengajar murid-muridnya. Selama lebih dari 1 juta tahun, orang-orang di sekitar Lu Ming semuanya telah membuat kemajuan besar.
Mereka yang memiliki bakat memadai, dengan dukungan sumber daya yang sangat besar, menjadi dewa satu demi satu. Misalnya Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Segudang Dewa, Gelembung, Dandan, dan lain-lain. Kedua muridnya, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, juga telah mencapai Dao dan menjadi abadi. Xie Luan, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, dan yang lainnya juga berhasil menerobos jalan abadi. Kekuatan alam semesta purba terus-menerus menjadi semakin kuat. 10.000 tahun berlalu dengan cepat. Di puncak gunung di alam semesta purba, Lu Ming dan Xian Yanxing duduk berdampingan, diam-diam memperhatikan awan bergerak. Di kejauhan, awan-awan gelap bergulung dan saling bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Diiringi oleh kilat yang menerangi alam semesta yang luas. Adegan ini terlintas di benak Lu Ming bagaikan sambaran petir. Lu Ming tiba-tiba berdiri, matanya bersinar seperti bintang. Tabrakan, menghasilkan petir, dan energi yang mengerikan. Benar, tidak bisakah saya melakukan itu? Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Ia memikirkan tentang Trinitas. Ketika Trinitas dikembangkan ke tingkat paling sempurna, ia adalah perpaduan sempurna dari ketiga tubuh. Itu bukanlah penggabungan jangka pendek, tetapi penggabungan permanen. Ketiganya adalah satu, dan mereka akan menjadi satu selamanya. Tubuh fisiknya, energi surgawinya, jiwa surgawinya, dan kehendak spiritualnya telah menyatu sepenuhnya menjadi satu. Pada saat itu, ia akan meledak dengan energi dan potensi yang tak terbayangkan. Lu Ming masih sangat jauh dari langkah ini. Dia belum mencobanya karena dia belum cukup dewasa dan ranahnya belum cukup tinggi. Jika dia mencobanya dengan gegabah, dia takut akan mendapat masalah besar. Tetapi sekarang, Lu Ming merasa bahwa ia dapat mencobanya. Lu Ming, kamu punya inspirasi. Xian Yanxing sangat mengenal Lu Ming. Ketika dia melihat ekspresi Lu Ming, dia tahu bahwa Lu Ming pasti telah memperoleh pencerahan dalam kultivasinya. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kau bergegas pergi berkultivasi. Kata Xian Yanxing. King kecil, maafkan aku. Lu Ming merasa sedikit menyesal. Dia telah membuat janji dengan Xian Yanxing untuk datang ke sini untuk menikmati pemandangan, tetapi dia harus pergi di tengah jalan. Bodoh, tentu saja, kultivasi lebih penting. Selama kamu cukup kuat, kita bisa bersama selamanya. Di lautan semesta yang luas ini, kekuatanku secara bertahap tidak dapat mengimbangimu. Di masa depan, kita semua harus bergantung padamu. Xian Yanxing memegang tangan Lu Ming dan tersenyum. Terima kasih, King kecil. Lu Ming menepuk dahi Xian Yanxing dengan ringan, lalu mereka berdua pergi. Sekembalinya, Lu Ming segera meninggalkan alam semesta yang tandus dan memasuki kekacauan. Dia tidak terlalu percaya diri dengan percobaan berikutnya, dan segala sesuatunya mungkin akan menjadi tidak terkendali. Dengan kultivasinya saat ini, jika energinya tidak terkendali, maka akan menyebabkan bencana besar pada tanah yang belum tercemar. Berlatih dalam kekacauan primordial adalah tempat yang paling aman. Dengan kilatan cahaya, tiga sosok muncul dan berdiri dalam formasi segitiga. Saat berikutnya, ketiga tubuh itu bergerak bersama dan bergegas menuju satu titik di tengah. Kemudian, ketiga tubuh itu tiba-tiba bertabrakan. Pada saat tabrakan, ketiga sosok itu tumpang tindih dan berubah menjadi satu. Ini bukan fusi biasa, tetapi fusi abadi dan lengkap. Ledakan. Pada saat tabrakan, energi yang sangat mengerikan meledak dan menyapu ke segala arah, melenyapkan ki yang kacau dalam radius ratusan juta mil. Penggabungan itu hanya berlangsung 1/10 detik sebelum ketiga sosok itu muncul kembali. Seolah-olah mereka telah diledakkan oleh kekuatan yang dahsyat, dan ketiga sosok itu terbang ke tiga arah yang berbeda. Aduh, puff, puff. Ketiga mayat itu memuntahkan banyak darah, tubuh mereka compang-camping. Dia terluka parah dalam sekejap. Bab 5613 memasuki asal mula kesengsaraan petir. Itu masih terlalu banyak. Ekspresi wajah Lu Ming jelek. Fusi biasa tidak akan menjadi masalah, dan dia bisa bertahan lebih dari 1 jam. Namun, fusi abadi dan fusi lengkap tidak mungkin dilakukan. Hanya butuh waktu sesaat, tetapi ketiga tubuhnya telah terluka parah. Selanjutnya, dia terluka parah. Bukan hanya tubuhnya yang abadi, tetapi jiwanya yang abadi juga terluka parah. Lu Ming segera duduk bersila dan menelan setetes cairan obat abadi, memurnikannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Beberapa hari kemudian,
Lu Ming membuka matanya. Di permukaan, luka-lukanya sudah pulih. Jika dia terlibat dalam pertempuran besar, dia akan mampu melepaskan kekuatan tempur puncaknya. Namun, ini hanya di permukaan. Masih ada luka tersembunyi di kedalaman tubuh abadi dan jiwa abadinya, dan mereka masih jauh dari pulih. Cedera tersembunyi semacam ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, dan akan sulit untuk mencoba metode kultivasi sebelumnya lagi tanpa pemulihan. Lu Ming hanya bisa kembali ke alam semesta purba dan memulihkan diri dengan damai. Baru setelah 30.000 tahun, luka tersembunyi dan luka dalam di tubuh Lu Ming sembuh sepenuhnya. Ketika luka-luka tersembunyi di kedalaman tubuh abadi dan jiwa abadi Lu Ming disembuhkan sepenuhnya, Lu Ming memperoleh panen yang sangat besar. Kultivasi ketiga tubuhnya semuanya telah meningkat, dan tubuh abadi serta jiwa abadinya telah menjadi lebih kuat. Perasaan tidak punya jalan keluar tampaknya menjadi lebih ringan, dan kabut yang mengambang di depannya tampak menjadi lebih ringan. Lu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa dia telah menemukan solusinya. Metode sebelumnya benar-benar berguna. Sebelumnya, hal itu tidak menunjukkan efek apapun karena luka-lukanya yang tersembunyi belum sembuh. Sekarang, setelah luka-lukanya yang tersembunyi sembuh, hasilnya terlihat. Setelah itu, Lu Ming berencana menggunakan metode ini untuk terus berkultivasi. Selama dia mengolahnya secara ekstrim, dia secara alami akan dapat menemukan jalan menuju 9 transformasi Raja Abadi. Pada saat itu, dia akan dapat menemukan cara untuk berubah. Proses ini tentu tidak akan singkat. Oleh karena itu, sebelum dia fokus pada kultivasinya yang tertutup, Lu Ming berencana untuk melakukan perjalanan lagi ke medan perang tingkat abadi. Tujuannya adalah untuk mengatur akar roh yang kacau. Akar spiritual kekacauan itu jelas bukan akar biasa. Labu di atasnya belum pernah matang. Lu Ming merasa bahwa begitu labu itu matang, kekuatannya pasti akan mengejutkan. Namun, labu tersebut tumbuh di lingkungan yang sangat keras. Tampaknya ia harus menyerap kekuatan petir. Sebelumnya, ia telah berakar dalam badai petir yang kacau dan menyerap energinya untuk berkultivasi. Selama ini, Lu Ming selalu menjaganya di sisinya. Akar rohnya yang kacau tidak dapat menyerap kekuatan petir dan tidak tumbuh sama sekali. Namun, Lu Ming sedikit khawatir tentang mengembalikan akar spiritual kekacauan ke dalam badai petir yang kacau. Terlebih lagi, Lu Ming tidak terlalu puas dengan kekuatan badai petir kacau biasa. Namun, di medan perang tingkat abadi, ada tempat yang mengandung kekuatan guntur yang menggemparkan. Itulah sumber kesengsaraan guntur. Asal-muasal kesengsaraan petir, asal-muasal kesengsaraan petir dunia, terletak di lautan tak berujung jauh di dalam medan perang tingkat abadi. Di masa lalu, Lu Ming tidak cukup kuat dan tidak pernah ada di sana. Tapi sekarang, dia bisa pergi. Lu Ming tidak berhenti. Dia segera meninggalkan alam semesta purba dan tiba di medan perang tingkat abadi, memasuki lautan tak terbatas. Di lautan tak berbatas, ombak besar bergulung-gulung dan niat membunuh memenuhi udara. Secara samar, tampaknya ada beberapa niat membunuh yang saling terkait. Itu sangat mengerikan. Siapapun di bawah alam Raja Abadi yang masuk ke sini pasti akan mati. Namun, dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak dalam bahaya dan dapat dengan mudah memblokirnya. Lu Ming berubah menjadi aliran cahaya dan melesat melewati lautan luas. Ia menerobos ombak dan masuk jauh ke dalam lautan. Lautan yang tak terbatas itu bukan hanya untuk pertunjukan. Lautan itu benar-benar tak terbatas dan jauh lebih besar dari gabungan medan perang abadi yang sebenarnya dan medan perang semi-abadi. Kecuali beberapa pulau, yang ada hanyalah air laut tak berujung dan ombak besar. Sangat sulit untuk menemukan tujuan tertentu di lautan luas. Itu terlalu luas, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Untungnya, asal-muasal malapetaka guntur itu sangat terkenal. Makhluk-makhluk agung di lautan semesta telah lama menemukannya. Banyak makhluk agung tingkat atas telah mendatangi asal-muasal malapetaka guntur tanpa alasan. Oleh karena itu, Lu Ming mengetahui koordinat kasar asal-muasal malapetaka guntur. Meski begitu, Lu Ming telah menghabiskan waktu hampir sebulan sebelum ia menemukan sumber kesengsaraan guntur. Ledakan, ledakan, ledakan. Di hadapannya, guntur dan kilat bergemuruh, mengguncang dunia. Lu Ming berdiri di lautan luas, agak terkejut. Itu karena pemandangannya terlalu spektakuler. Air laut di depannya tampak menghilang, berubah menjadi lautan petir. Itu adalah lautan petir yang luas, tanpa ujung yang terlihat.
Lautan petir itu dipenuhi oleh petir, petir yang amat menakutkan. Inilah sumber kesengsaraan petir. Itulah asal-muasal semua bencana petir di samudera semesta. Lu Ming melangkah maju dan menyerbu ke sumber kesengsaraan guntur. Tiba-tiba, banyak sekali petir melesat ke arah Lu Ming. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan mengejutkan daripada badai petir yang kacau. Tentu saja, dengan kultivasi Lu Ming saat ini, tidak sulit baginya untuk menahannya. Dia masuk jauh ke sumber petir. Dia ingin memasuki pusat asal guntur dan membiarkan akar roh kekacauan berkembang di sana. Semakin dalam dia masuk, semakin dahsyat kekuatan petir itu. Lu Ming menyadari sesuatu. Ia merasa bahwa petir di sumber petir itu mirip dengan badai petir kekacauan. Intinya, mereka sangat mirip dan tampaknya berasal dari asal yang sama. Akan tetapi, petir yang keluar dari sumber kesengsaraan petir itu tidak begitu semrawut dan tampak lebih teratur. Legenda mengatakan bahwa asal mula kesengsaraan petir diciptakan oleh para master pencipta. Mungkinkah para master pencipta memindahkan petir yang kacau ke sini dan menciptakannya dengan metode khusus? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak. Jika itu benar, metode sang pencipta sungguh tidak dapat dipercaya. Ini karena sumber kesengsaraan guntur terlalu besar. Itu lebih besar daripada badai petir kekacauan yang pernah dialami Lu Ming. Itu mungkin terbentuk oleh pengumpulan banyak badai petir kekacauan. Memindahkan seluruh badai petir yang kacau dari kekacauan ke medan perang tingkat abadi hanyalah keterampilan surgawi. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba berkumpul bersama dan membentuk makhluk hidup yang istimewa. Mereka datang dalam berbagai bentuk, banyak di antaranya yang belum pernah didengar Lu Ming. Mereka menerkam Lu Ming. Lu Ming pernah bertemu dengan sejumlah kecil makhluk hidup dalam bentuk kesengsaraan petir ketika ia mengalaminya di masa lalu. Kebanyakan dari mereka sama sekali tidak dikenalnya. Setelah petir mengambil bentuk makhluk hidup ini, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Tombak api hitam muncul di tangan Lu Ming. Ia menusukkan tombak panjang itu ke depan dan cahaya tombak itu meluas. Ia meledakkan makhluk-makhluk berbentuk petir itu dan bahkan meledakkan mereka. Namun, makhluk petir yang meledak dengan cepat mengembun lagi dan menerkam Lu Ming. Makhluk-makhluk petir ini secara alami mematikan bagi raja-raja surgawi biasa, tetapi mereka tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan menghancurkan musuh, lalu bergerak maju. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat petir itu. Bentuk kehidupan yang terbentuk juga semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan Lu Ming pun merasa tertekan. Pada saat ini, Lu Ming merasakan akar spiritual kekacauan tampaknya sangat bersemangat dan hendak terbang keluar dari kota abadi tertinggi. Lu Ming memutuskan untuk berhenti menekannya. Dengan lambaian tangannya, akar spiritual kekacauan terbang keluar. Setelah akar spiritual kekacauan terbang keluar, mereka menjadi sangat bersemangat dan terbang kemana-mana. Akar-akar itu menjulur keluar seperti cambuk panjang dan melilit makhluk hidup yang dipadatkan oleh petir. Bab 5614, Tiga Pencipta. Akar spiritual kekacauan jelas mampu menahan makhluk hidup yang dipadatkan oleh petir. Begitu akar tersebut menangkap makhluk hidup, mereka meledak dan berubah menjadi energi petir murni, yang diserap oleh akar spiritual kekacauan. Akar spiritual kekacauan sangat bersemangat. Akar mereka menari liar dan kemudian berdiri seperti manusia. Beberapa akar seperti kaki, berlari liar di tengah guntur. Beberapa akar seperti tangan, melambai penuh semangat saat mereka bergegas ke kedalaman sumber kesengsaraan guntur. Lu Ming mengikutinya dari dekat. Dengan akar spiritual kekacauan purba, kecepatan mereka meningkat pesat. Hal ini dikarenakan banyak makhluk petir yang telah dihancurkan oleh akar roh yang kacau. Hanya sejumlah kecil petir yang menyambar Lu Ming, sehingga tekanan yang dialaminya jauh lebih kecil. Meski begitu, pada akhirnya, Lu Ming masih terluka. Dia tidak punya pilihan selain melakukan trinitas secara ekstrim dan meningkatkan kekuatannya hingga ke puncak. Dia bahkan meminjam kekuatan noda darah untuk menahannya. Lu Ming memperkirakan bahwa mereka sudah dekat dengan inti kesengsaraan petir. 9 transformasi Raja Abadi pasti tidak bisa datang ke sini. Tanpa kekuatan alam semesta setengah langkah, dia akan mencari kematian. Lu Ming bisa datang ke sini karena dia memiliki akar spiritual yang kacau. Akar spiritual primal chaos, berhenti. Lu Ming berteriak dengan suara rendah. Akar spiritual kekacauan tidak punya pilihan selain berhenti.
Mereka terbang di sekitar Luming dan memberi isyarat dengan tangan dan kaki mereka. Mereka menunjuk ke kedalaman sumber kesengsaraan guntur, ingin masuk lebih dalam. Namun, akar roh kacau itu kini telah disempurnakan oleh Luming dan tindakannya berada di bawah kendalinya. Selama Luming tidak setuju, roh kacau itu tidak dapat bertindak sesuai keinginannya. Akhirnya, Luming mengangguk. Pergilah. Mulai sekarang, kamu akan berkultivasi di sini. Kamu tidak boleh keluar tanpa perintahku. Akar roh kekacauan berguling beberapa kali karena kegirangan dan siap untuk menyerbu lebih dalam. Tunggu, bisakah kau mengantarku keluar dulu? Luming segera menghentikan akar spiritual yang kacau itu, merasa sedikit malu. Tanpa akar roh kekacauan untuk membuka jalan, dia tidak bisa keluar. Dia merasa nyaman meninggalkan akar spiritualnya yang kacau di sini untuk berkultivasi. Hanya alam semesta setengah langkah yang bisa sampai ke tempat ini. Bahkan alam semesta setengah langkah akan berada dalam bahaya di wilayah yang lebih dalam. Akan sulit bagi orang lain untuk menemukan akar spiritual kekacauan utama jika mereka berkultivasi di bagian hutan yang lebih dalam. Terlebih lagi, akar roh yang kacau itu setara dengan senjata abadi yang telah disempurnakan Luming. Begitu ada sesuatu yang tidak biasa, Luming akan dapat merasakannya. Akar spiritual kekacauan mengantar Luming keluar dari bagian terdalam sumber kesengsaraan guntur dan menyerbu ke dalamnya lagi. Luming meninggalkan sumber kesengsaraan guntur, hatinya penuh dengan antisipasi. Kali berikutnya dia melihat akar spiritual kekacauan, labu itu akan matang, bukan? Dalam hal kekuatan guntur, di lautan semesta dan ruang kacau di sekitarnya, kekuatan guntur dari asal mula kesengsaraan guntur haruslah yang terkuat dan tak tertandingi. Di sini, akar roh kekacauan purba seharusnya bisa tumbuh lebih cepat. Luming menantikan kekuatan labu tersebut setelah matang. Setelah meninggalkan medan perang tingkat abadi, Luming kembali ke kehampaan kacau dekat alam semesta purba dan melanjutkan kultivasinya. Ketiga sosok itu muncul dan bergegas menuju ke pusat. Ledakan. Sama seperti terakhir kali, ketika ketiga benda itu bertabrakan, reaksi khusus tampaknya telah terjadi, dan aura serta energi yang mengerikan meletus. Sebelumnya, energi ini jauh melampaui kekuatan yang muncul dari penggabungan biasa ketiga tubuh Luming. Ketiga tubuh itu terhempas oleh kekuatan itu, memuntahkan seteguk besar darah. Tubuh mereka compang-camping, dan tubuh abadi serta jiwa abadi mereka penuh dengan retakan. Cederanya serupa dengan yang terakhir kali. Luming segera menelan cairan obat abadi untuk memulihkan luka-lukanya. Meskipun cairan obat abadi hanya dapat membantunya pulih dari luka-luka dangkalnya untuk waktu yang singkat, setidaknya itu dapat memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Jika dia menghadapi bahaya, dia masih bisa melawan. Adapun luka-luka tersembunyinya, ia hanya dapat pulih secara perlahan. Beberapa hari kemudian, setelah luka dangkalnya pulih, Luming kembali ke alam semesta purba untuk memulihkan diri dari luka tersembunyinya. 30.000 tahun kemudian, setelah semua luka tersembunyinya pulih, tingkat kultivasi Luming memang meningkat pesat. Kabut yang menghalangi jalannya di depan menjadi lebih samar dan jalannya setelah itu menjadi lebih jelas. Setelah itu, dia akan terus berkultivasi dalam kekacauan primordial. Dalam sekejap mata, lebih dari 500.000 tahun berlalu. Pada saat ini, sudah hampir 2 juta tahun sejak ras surga menyegel diri mereka sendiri dan alam semesta besar bertempur untuk hegemoni. Kali ini, seseorang telah menemukan Luming di alam semesta purba. Luming sangat terkejut dengan orang ini. Ternyata itu adalah Nightros. Selama bertahun-tahun, Nightros bersembunyi di medan perang tingkat abadi dan tidak pernah kembali ke alam semesta yang sunyi. Setelah jutaan tahun, Mawar Malam telah kembali ke alam semesta yang sunyi dan mencari Luming secara langsung. Pasti ada sesuatu. Luming, aku ingin memintamu untuk pergi ke Istana Abadi Penciptaan bersamaku. Apakah kau akan ikut? Seperti yang diduga, Luming terkejut saat Nightros berbicara. Ke Istana Abadi Ciptaan. Itu adalah tanah terlarang, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan semesta terkejut saat mendengarnya. Ini karena para ahli top dari ras langit kuning dan ras langit biru, termasuk ahli bela diri tingkat alam semesta, semuanya telah gugur di sana. Bahkan makhluk tingkat alam semesta pun mati. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya tempat itu. Nightros benar-benar meminta Luming untuk pergi ke sana. Meskipun istana penciptaan itu berbahaya, kamu mungkin bisa menjelajahinya. Mawar Malam berlanjut. Oh,
Apa maksudmu? Kata Lu Ming. Lu Ming, seberapa banyak yang kau ketahui tentang para master penciptaan? Night Rose tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya balik. Saya hanya tahu bahwa master pencipta dapat menciptakan semua hal, termasuk makhluk hidup. Medan perang tingkat abadi dan makhluk hidup di dalamnya diciptakan oleh master pencipta, tetapi tampaknya mereka sudah mati. Kata Lu Ming. Dia hanya tahu sebatas ini, dan sebagiannya berasal dari pasir surga yang mengalir. Anda sebenarnya tahu bahwa sang kreator sudah meninggal. Anda tahu banyak hal. Night Rose melirik Lu Ming, merasa sedikit terkejut. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, selama bertahun-tahun ini, dengan peningkatan kultivasiku, ingatanku hampir pulih. Aku telah menjelajahi medan perang tingkat abadi dan telah mempelajari banyak informasi. Sebenarnya, tidak hanya ada satu pencipta. Ada tiga. Apa? Ada tiga penguasa penciptaan. Kali ini Lu Ming benar-benar terkejut. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Sang pencipta adalah makhluk yang maha kuasa. Dia menciptakan alam semesta dan makhluk hidup dari udara. Cara-caranya sungguh luar biasa. Lu Ming selalu berpikir bahwa hanya pencipta yang dapat menciptakan segalanya. Ia tidak menyangka akan ada tiga makhluk yang luar biasa seperti itu. Tiga ahli penciptaan menciptakan medan perang tingkat abadi dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampaknya sedang mempelajari sesuatu, seperti reinkarnasi. Misalnya, mereka dapat menciptakan senjata abadi yang sangat kuat. Benar, ahli penciptaan dapat menciptakan senjata abadi. Kata Mawar Hitam. Lu Ming langsung teringat pada tanah rahasia samsara dan penambahan penciptaan senjata surgawi di tanah rahasia penciptaan itu. Ini mungkin merupakan hasil penelitian sang kreator. Tunggu, di lautan yang tak terbatas, ada beberapa niat membunuh yang berbeda yang saling terkait. Jika diperhatikan dengan ama, tampaknya ada tiga jenis. Terlebih lagi, niat membunuhnya sangat mengerikan dan abadi. Apakah ini terkait dengan pembuatnya? Itu adalah angka 3 yang sama. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Juga, di kedalaman tanah asal alam yang dan alam yin, ada kerangka di masing-masing tempat. Apa asal-usul mereka? Para penguasa penciptaan telah meninggal, dan di kedalaman tanah asal alam yang dan yin, masing-masing ada mayat. Selain itu, apakah kebetulan bahwa alam semesta yin yang dan medan perang tingkat abadi memiliki tiga sumber kekuatan? Atau apakah mereka saling terkait? Pada saat ini, imajinasi Lu Ming menjadi liar. Bab 5615, menuju Istana Abadi Penciptaan. Anda mengatakan bahwa ada tiga orang master penciptaan, tetapi semuanya meninggal. Ini tidak dapat dipercaya. Kekuatan macam apa di dunia ini yang dapat membunuh master penciptaan, dan mereka bertiga? Lu Ming mendesah. Saya belum tahu tentang itu, tetapi hanya seorang kreator yang dapat membunuh kreator lainnya. Kata Mawar Hitam. Lu Ming tidak bisa tenang. Saling membunuh. Mungkinkah ketiga penguasa penciptaan saling membunuh? Jika demikian, apa yang menyebabkan ketiga penguasa pencipta itu saling membunuh? Tentu saja semua ini hanya spekulasi. Setelah banyak penjelajahan dan penelitian, saya sampai pada suatu kesimpulan. Samudra alam semesta yin yang kemungkinan besar terbentuk setelah para master penciptaan meninggal. Sayangnya, saya tidak dapat pergi ke bagian terdalam samudra alam semesta yin yang untuk melihat dan menemukan bukti yang mendukung. Night Rose mendesah. Setelah seorang master pencipta meninggal, dia bisa berubah menjadi lautan alam semesta yin yang. Itu seharusnya mungkin. Para ahli penciptaan dapat menciptakan alam semesta dan semua makhluk hidup sesuka hati. Daging, darah, dan roh mereka dapat menciptakan samudra alam semesta dan alam semesta yang besar. Itu sangat normal. Penjelasan tentang mawar malam. Kalau begitu, tebakanmu mungkin benar. Aku telah memasuki kedalaman tanah asal di lautan alam semesta yin yang. Aku melihat mayat seorang pria dan seorang wanita. Lu Ming ragu-ragu sejenak dan berkata. Lu Ming menceritakan kepadanya apa yang dilihat dan didengarnya saat memasuki kedalaman tanah asal. Dulu dia tidak berani mengatakannya karena ras surga. Akan tetapi, sekarang setelah ras surga menyegel diri mereka sendiri, Lu Ming tidak lagi memiliki banyak keraguan. 2 set kerangka. Benar, pasti itu. Itu pasti kerangka para master pencipta. Dari 3 penguasa penciptaan, 2 menjadi samudra alam semesta yin yang, dan 1 menjadi sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi.
Ini menjelaskannya. Di era tempat saya tinggal, tidak ada samudera alam semesta Yin Yang, juga tidak ada sumber kekuatan itu. Mata Night Rose sangat cerah, seolah-olah dia telah menemukan jawaban yang tepat dan sangat gembira. Ini berarti bahwa kedua ras surga memiliki hubungan dekat dengan para master penciptaan. Leluhur ras surga berjalan keluar dari kedalaman tanah asal. Mungkinkah mereka berevolusi langsung dari daging dan darah para master penciptaan? Lu Ming menebak dan bahkan lebih terkejut lagi. Dia merasa bahwa kemungkinan besar memang begitulah adanya. Itulah sebabnya mengapa bakat ras langit begitu tinggi, jauh melampaui makhluk lain. Bagi makhluk hidup di alam semesta lain, samudera alam semesta berevolusi menjadi alam semesta besar, dan kemudian alam semesta besar berevolusi menjadi makhluk hidup. Itu sama sekali berbeda. Dalam hal bakat, dia kurang. Jika tebakannya benar, ras surga setara dengan keturunan para penguasa ciptaan. Anda benar, saya juga berpikir begitu. Ras Changtian dan ras langit kuning berevolusi dari darah dan daging dua penguasa penciptaan, sedangkan ras langit biru berevolusi dari penguasa penciptaan ketiga. Kata Mawar Hitam. Pupil mata Lu Ming mengecil. Kenyataannya memang seperti ini. Dan suku manusia Anda tampaknya memiliki hubungan dekat dengan klan langit cerah. Kata Mawar Malam seolah ada makna tersembunyi. Apa hubungannya ini dengan penciptaan Istana Abadi? Lu Ming menanyakan topik utama. Karena ada 3 penguasa penciptaan, maka secara alamiah ada 3 istana surgawi pencipta. Istana surgawi pencipta adalah kediaman para penguasa penciptaan. Itu adalah tempat para penguasa penciptaan berkultivasi. 2 di antaranya telah dikendalikan oleh ras langit luas dan ras langit kuning. Ras langit biru dan ras langit kuning masing-masing menguasai istana surgawi pencipta, yang seharusnya menjadi milik 2 penguasa penciptaan di lautan alam semesta Yin Yang. Jutaan tahun yang lalu, istana surgawi pencipta yang mereka perebutkan adalah yang ketiga, yang seharusnya menjadi milik penguasa penciptaan lainnya, yang berevolusi menjadi penguasa penciptaan ras langit biru. Itulah sebabnya kecelakaan terjadi ketika 2 ras surga bertempur memperebutkan istana abadi penciptaan ini. Dan kalian manusia memiliki hubungan dekat dengan ras langit biru, yang berarti kalian memiliki hubungan dekat dengan istana surgawi penciptaan. Ras langit biru dan ras langit kuning tidak dapat masuk, tetapi kalian mungkin bisa. Kata Mawar Hitam, ini hanya tebakanmu. Kalau kamu salah, bukankah aku akan menemui ajal jika aku pergi bersamamu ke istana penciptaan abadi? Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun tebakan Mawar gelap dan petunjuk yang dimilikinya dapat dijelaskan dengan sempurna, Lu Ming merasa bahwa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Akan tetapi, itu hanya tebakan dan dia tidak mempunyai cukup bukti. Lebih baik aman daripada menyesal. Jika tebakan mereka salah dan mereka menerobos masuk ke istana pencipta abadi dengan gegabah, mereka akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Jangan khawatir, aku sudah mengujinya. Aku pernah membawa Kaisar Jianyi ke istana abadi penciptaan sebelumnya. Kaisar Jianyi juga manusia, jadi dia memang memiliki keuntungan di istana abadi penciptaan. Sayangnya, kultivasinya masih belum cukup. Dia baru saja menerobos ke alam Raja Abadi. Raja Abadi transformasi kelima terlalu rendah. Kamu sudah menjadi Raja Abadi transformasi ke-8, jadi kamu seharusnya memiliki panen yang besar di istana abadi penciptaan. Kata Mawar Hitam. Jadi kamu sudah pernah ke sana. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Kata Lu Ming. Tidak hanya Anda juga dapat menghubungi Tang Feng. Dia juga orang yang sangat beruntung. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Saran Night Rose. Lu Ming mengangguk dan membawa Mawar Hitam untuk menemui Tang Feng. Tang Feng merenung sejenak, lalu mengangguk dan setuju untuk memilih Mawar Hitam. Sebelum Lu Ming pergi, dia bahkan membawa Qiu-Qiu. Adapun Raja Manusia Kecil dan yang lainnya, mereka tidak memberi tahu mereka. Alasan utamanya adalah alam semesta purba membutuhkan seseorang untuk menjaganya, jadi mereka tidak bisa pergi bersama. Selain itu, jika istana penciptaan dalam bahaya, mereka tidak akan musnah seluruhnya. Mereka berempat meninggalkan alam semesta purba dan menuju medan perang tingkat abadi. Keempatnya memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Mereka jelas merupakan makhluk tingkat atas di lautan semesta. Di antara mereka, basis kultivasi Tang Feng telah mencapai 9 transformasi Raja Abadi. Benar saja, dia adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi, tahap puncak Raja Abadi, 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming.
Bakat Tang Feng tidak lebih lemah dari Lu Ming. Peningkatan Lu Ming sangat hebat, begitu pula Tang Feng. Kecepatan peningkatannya tidak lebih lambat dari Lu Ming. Dengan kehebatan pertempuran Tang Feng, dia sudah setara dengan 3 raja manusia di masa lalu setelah melangkah ke tahap Raja Abadi 9 transformasi. Hanya saja beberapa tahun ini, Tang Feng jarang bergerak, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kekuatan tempur Tang Feng yang sebenarnya. Selain itu, Qiu Qiu juga telah mencapai alam Raja Abadi 8 transformasi. Qiu Qiu pernah melahap komponen senjata abadi ciptaan di masa lalu. Wajar saja jika senjata itu meningkat dengan kecepatan kilat setelah disempurnakan selama beberapa tahun terakhir. Faktanya, Qiu Qiu telah mencapai tingkat Raja Abadi 8 transformasi lebih awal dari Lu Ming. Akan tetapi, setelah Qiu Qiu mencapai alam Raja Abadi 8 transformasi, kemajuannya berhenti. Itu karena komponen senjata surgawi penciptaan yang dilahap Qiu Qiu telah disempurnakan sepenuhnya. Jika Qiu Qiu ingin terus berkembang, ia harus terus melahap senjata abadi atau harta tak tertandingi lainnya seperti komponen senjata abadi ciptaan. Ini juga alasan mengapa Lu Ming membawa Qiu Qiu. Jika Qiu Qiu ingin menerobos dan berevolusi, ia harus melahap senjata abadi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditembus hanya dengan 1 atau 2. Dari mana Lu Ming akan mendapatkan begitu banyak senjata surgawi? Oleh karena itu, dia membawa Qiu Qiu ke Istana Penciptaan Abadi untuk mencoba peruntungannya. Istana Pencipta Abadi adalah kediaman para master pencipta, dan tempat mereka berkultivasi dalam pengasingan. Mungkin ada beberapa keuntungan. Basis kultivasi Night Rose juga tidak lemah. Dia adalah Raja Abadi dengan 7 transformasi. Bab 5616, Dunia Bintik Cahaya. Kultivasi Night Rose juga telah mencapai transformasi ke-7. Tingkat peningkatan ini benar-benar mengejutkan. Jelas bahwa Night Rose telah memperoleh banyak hal dari medan perang tingkat abadi selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia adalah makhluk dari medan perang tingkat abadi dan lebih cocok untuk medan perang tingkat abadi daripada siapapun. Dia memiliki cara untuk menggali banyak reruntuhan kuno yang belum digali orang lain. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di lautan luas yang tak berbatas dan menyerbu ke dalamnya, menuju ke suatu arah tertentu. Night Rose pernah mengunjungi Istana Penciptaan Abadi sebelumnya dan mengetahui lokasinya, jadi dialah yang memimpin jalan. Setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Sebuah gunung besar mengambang di kehampaan. Gunung itu tampak kabur, dan samar-samar terlihat sebuah istana di puncaknya. Inilah Istana Abadi Penciptaan. Namun, tidak seorang pun dapat langsung mendekati puncak gunung dari udara. Jika seseorang ingin mencapai puncak gunung dan memasuki istana, hanya ada satu cara, yaitu dengan memanjat dari kaki gunung. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai puncak. Ras langit luas dan ras langit kuning baru mencapai bagian tengah gunung. Terlihat di kaki gunung, terdapat hutan bambu yang lebat menutupi setiap inci ruang. Hutan bambu itu rimbun dan penuh dengan kehidupan. Setelah melewati hutan bambu, mereka sudah setengah jalan menuju puncak gunung. Di sana, ada daerah yang terang dan hujan. Hujan cahaya naik turun, memancarkan cahaya warna-warni. Seperti pita cahaya yang melilit lereng gunung. Jika ingin mencapai puncak, harus melewati hutan bambu dan hujan cahaya. Namun, kedua tempat ini penuh bahaya dan sama sekali tidak boleh dimasuki. Night Rose menjelaskan, selama ada makhluk hidup yang melangkah ke hutan bambu itu, bambu-bambu hijau itu akan melancarkan serangan. Kekuatannya sangat mengerikan. Pada masa-masa awal, banyak ahli Raja Abadi dari dunia Yin dan yang telah gugur di hutan bambu ini. Zona hujan ringan di atas sana 100 kali lebih berbahaya. Bahkan makhluk tingkat alam semesta tidak dapat melewatinya. Para ahli dari ras langit biru dan ras langit kuning semuanya tewas di sana. Night Rose menjelaskan, dia sudah mendengar segalanya tentang Istana Pencipta Abadi. Apakah ada formasi pembunuh tertinggi yang didirikan oleh para master penciptaan di hutan bambu dan zona hujan ringan? Lu Ming bertanya. Tidak semuanya. Hutan bambu itu seharusnya berupa formasi, tapi zona hujan ringan itu bukan. Night Rose menggelengkan kepalanya. Hujan cahaya yang Anda lihat sebenarnya terdiri dari titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap titik cahaya adalah dunia, kosmos yang besar. Kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya mengapung dan menari di dalamnya. Jika makhluk hidup memasukinya,
mereka akan terperangkap dalam kosmos besar itu jika mereka tidak berhati-hati. Mereka akan tenggelam ke dalamnya selamanya, tidak dapat menemukan jalan keluar. Kosmos besar itu bahkan akan meledak, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan yang akan membunuh semua yang masuk. Penjelasan tentang Mawar Malam. Lu Ming dan Tang Feng keduanya terkejut. Hal itu terjadi karena di daerah hujan gerimis itu terdapat banyak sekali titik-titik cahaya. Titik-titik cahaya itu begitu padat sehingga jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Titik-titik cahaya itu seperti pasir di Sungai Gangga. Ada begitu banyak titik cahaya. Setiap titik cahaya sebenarnya adalah sebuah dunia, alam semesta yang besar. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah keajaiban yang tak terbayangkan. Berapa banyak kosmos besar yang ada? Apakah ini sarana Sang Pencipta? Dengan lambaian tangannya, ia dapat menciptakan kosmos agung yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah kita melewatinya dengan kultivasi kita? Bahkan seorang tingkat alam semesta pun mati di sana. Lu Ming mengerutkan kening. Bukannya dia tidak percaya diri, tetapi itu terlalu sulit. Ketika makhluk biasa melewatinya, titik-titik cahaya itu dan kosmos yang agung akan mengambil inisiatif untuk menabrak mereka. Namun, jika Anda pergi, titik-titik cahaya itu tidak akan menabrak Anda. Kaisar Jianyi seperti ini sebelumnya. Ini memberi kita kesempatan. Jika kita berhati-hati, kita mungkin berhasil. Kata Mawar Hitam. Ayo pergi, kata Tang Feng. Kelompok itu tidak ragu-ragu dan terbang menuruni gunung. Semakin dekat, mereka menyadari bahwa hutan bambu di kaki gunung itu sangat luas. Begitu luasnya sehingga mereka tidak dapat melihat ujungnya. Setiap bambu tingginya 10 meter, dan daunnya setajam pedang. Melalui hutan bambu, samar-samar terlihat beberapa rumah bambu yang dibangun di dalam hutan bambu. Sekilas ia melihat tak kurang dari 5 rumah bambu. Rumah-rumah bambu ini diduga sebagai tempat tinggal para pelayan dari para master pencipta. Di masa lalu, para ahli dari alam yin dan yang memperebutkan rumah-rumah bambu ini, dan banyak pertempuran tragis terjadi. Kudengar ras langit biru mendapat panen besar dari rumah bambu yang mungkin akan memengaruhi perang. Itulah sebabnya ras langit kuning bersedia memulai perang dua dunia. Penjelasan tentang Mawar Malam. Begitu seseorang mencapai Dao, ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Para pelayan dari master penciptaan jelas tidak bisa diremehkan. Kultivasi mereka mungkin tak terbayangkan tingginya. Hal-hal yang mereka tinggalkan tentu saja tak ternilai harganya. Ekspresi Tang Feng agak suram. Karena ras langit kuning memulai perang, mereka mengirim para dewa sejati ke medan perang semi-abadi untuk membunuh para dewa di alam yang. Pedang iblis ketiga juga terbunuh dalam pertempuran itu. Sumber segala sesuatunya adalah rumah bambu ini. Asyik. Tang Feng melangkah lebih dulu. Tiba-tiba, bambu di sekitar mereka tampak hidup. Cabang-cabangnya seperti pedang tajam, menusuk ke arah Tang Feng. Lu Ming menghunus pedangnya. Cahaya pedang menyala dan menangkis tongkat bambu itu. Namun, bambu itu bergetar, dan daun-daun bambu di atasnya rontok dan terbang ke arah Tang Feng. Setiap daun bagaikan pedang tajam. Pedang Qi memenuhi langit. Tang Feng mengayunkan pedangnya, dan bayangan pedang memenuhi langit, menghalangi semua potongan bambu. Lu Ming dan Night Rose juga melangkah ke hutan bambu dan diserang oleh bambu. Untungnya, meskipun bambu itu kuat, kultivasi para pembudidaya sangat tinggi dan kekuatan tempur mereka kuat. Mereka menangkis serangan bambu itu satu per satu. Mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan berpindah-pindah di antara hutan bambu. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah bambu. Pintu bambu rumah bambu itu terbuka, dan di dalamnya kosong. Itu sangat normal. Bahkan jika ada sesuatu di rumah bambu itu pasti sudah diambil oleh ras surga. Jejak pertempuran besar samar-samar terlihat di sini, tetapi tidak ada mayat yang tertinggal. Faktanya, ini sangat normal. Mayat Raja Abadi adalah harta yang sangat berharga, jadi mereka pasti akan dibawa pergi oleh rekan-rekan mereka. Mereka bola-balik, dan setelah 3 hari, mereka akhirnya melewati hutan bambu. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh? Kata Mawar Hitam. Maksudmu hutan bambu tidak begitu mematikan? Lu Ming berkata, dia mengerti apa arti Mawar Malam. Kekuatan penghancur hutan bambu itu memang di bawah perkiraannya. Di masa lalu, ras langit biru dan ras langit kuning pernah bertarung di sini selama bertahun-tahun, dan kedua ras langit tersebut mempunyai eksistensi tingkat alam semesta.
Bahkan ada lebih banyak lagi ahli alam semesta setengah langkah. Jika kekuatan hutan bambu hanya sedikit, mengapa ras surga bertarung di sini selama bertahun-tahun? Dia dapat melewatinya dengan mudah. Benar juga, mungkin karena kalian ada di sini, kekuatan hutan bambu belum sepenuhnya terlihat. Hanya tersisa sedikit. Sama halnya ketika saya masuk ke sini bersama di Jianyi. Kata Mawar Hitam, aku rasa tidak. Hutan bambu ini seharusnya adalah formasi susunan. Kemungkinan besar para ahli bela diri tingkat alam semesta dari ras langit telah menghancurkannya, dan tidak banyak kekuatan yang tersisa. Kau harus tahu bahwa para ahli dari kosmos besar lainnya telah memasuki tempat ini untuk mengamati. Seharusnya tidak sulit untuk melewati tempat ini. Kata Tang Feng. Lu Ming merasa tebakan Tang Feng lebih masuk akal. Sebab, di hutan bambu tersebut banyak ditemukan tanda-tanda kerusakan. Bab 5617, Mayat Ras Langit. Banyak tanda-tanda kerusakan di hutan bambu yang belum diperbaiki. Kemungkinan besar formasi itu telah rusak dan kekuatannya telah sangat berkurang, bukan karena identitas mereka. Karena itu mereka tidak berani lengah. Setelah melewati hutan bambu, mereka tiba di tanah berbatu. Tidak ada bahaya di area ini. Mereka maju dengan cepat dan mendekati area hujan ringan. Berdiri di sini, orang dapat melihat dengan jelas bahwa langit dipenuhi dengan titik-titik cahaya. Setiap titik cahaya sangat kecil, seperti debu, dan bersinar dengan cahaya misterius. Setiap titik cahaya merupakan alam semesta. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Begitu mereka menyentuh satu titik cahaya, mereka akan tersedot ke kosmos yang besar ini atau titik cahaya itu akan meledak. Ini adalah ledakan kosmik, dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan bintang kelas semesta pun tidak akan mampu menahannya jika lebih banyak bintang meledak pada saat yang sama. Yang lebih penting lagi, wilayah hujan cahaya itu sangat luas dan perjalanannya sangat panjang. Semua orang tampak muram. Ini bahaya yang nyata. Satu kesalahan saja, mereka akan hancur. Jika Anda ingin melewati area ini, Anda harus berjalan melalui celah-celah di antara titik-titik cahaya. Anda tidak dapat menyentuh titik-titik cahaya tersebut. Ketika makhluk hidup biasa memasuki area ini, titik-titik cahaya tersebut akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan terbang ke arah makhluk hidup yang masuk. Lebih sulit untuk melewati jalan itu. Namun, ketika saya datang ke sini dengan pedang kaisar terakhir kali, titik-titik cahaya tersebut tidak terbang. Saya kira itu ada hubungannya dengan garis keturunan Anda. Night Rose menjelaskan lagi. Saya akan mencobanya. Setelah Tang Feng selesai berbicara, dia terbang maju dan memasuki zona hujan ringan. Saat dia mendekati zona hujan ringan, sosok Tang Feng dengan cepat menyusut dan juga berubah menjadi titik cahaya, bergerak melalui celah-celah titik cahaya tersebut. Titik-titik cahaya itu tidak memiliki kelainan apapun dan tidak terbang ke arah Tang Feng atas kemauannya sendiri. Aku benar, ras manusiamu berhubungan dengan klan langit cerah atau pemilik istana surgawi ciptaan ini. Titik-titik cahaya ini tidak akan terbang kepadamu. Night Rose sedikit bersemangat. Lu Ming juga menghela napas lega. Titik-titik cahaya tidak akan terbang ke arah mereka, jadi kesulitannya akan berkurang 10 kali atau bahkan 100 kali lipat. Mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk lolos. Ikuti aku dengan ama, Lu Ming berkata pada mawar malam yang gelap. Tubuh mereka dengan cepat menyusut dan berubah menjadi dua titik cahaya. Lu Ming melepaskan semburan energi surgawi dan menyelimuti mawar malam. Kemudian, mereka berdua bergegas ke zona hujan ringan. Seperti yang diharapkan, titik-titik cahaya itu tidak bergerak cepat ke arah mereka berdua. Mereka bergerak cepat melewati celah-celah di antara titik-titik cahaya itu dan terbang menuju Tang Feng. Tang Feng mengurangi kecepatannya dan menunggu Lu Ming dan Dark Rose bertemu. Kemudian, mereka terbang maju bersama. Awalnya sangat mulus, tetapi setelah terbang cukup jauh, wajah semua orang menjadi serius. Sebab semakin jauh mereka pergi, semakin banyak titik cahaya, semakin tinggi kerapatannya, dan semakin kecil celah antara titik cahaya tersebut. Selain itu, semua titik cahaya itu terbang dan mengambang. Tidak ada pola ke arah mana mereka melayang. Seiring bertambahnya kerapatan titik cahaya, kesulitan menyeberang juga akan meningkat. Kecepatan mereka juga menjadi lebih lambat saat hujan datang. Jika kecepatannya terlalu cepat, mereka tidak akan mampu bereaksi tepat waktu jika ada titik cahaya yang terbang ke arah mereka. Jika kecepatannya dikurangi, mereka masih bisa bereaksi. Dengan cara ini,
Mereka menghabiskan waktu setengah bulan dan jarak yang mereka tempuh bahkan tidak sepersepuluh dari zona hujan ringan. Dan semakin jauh mereka pergi, semakin terkonsentrasi titik-titik cahaya itu, semakin sulit hal itu dilakukan, dan semakin banyak energi yang dikeluarkan. Kalau begini terus, mereka tidak akan mampu melewatinya meskipun mereka kelelahan. Dan ini hanya karena titik-titik cahaya itu tidak terbang ke arah mereka sendiri, jadi kesulitannya sangat berkurang. Jika titik-titik cahaya itu terbang ke arah mereka, kesulitannya akan meningkat secara eksponensial. Dengan kultivasi mereka, mustahil bagi mereka untuk mencapai tempat ini. Tentu saja, terakhir kali, Mawar Gelap dan Kaisar Jianyi belum melangkah sejauh itu. Tidak mengherankan jika bahkan para pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta dari ras langit kuning dan ras langit biru tidak dapat melewati daerah ini. Kesulitannya terlalu besar. Kekuatan seorang kreator benar-benar tak terduga. Setelah beberapa hari, mereka harus berhenti karena mereka tidak dapat bergerak maju lagi. Sepertinya kita tidak bisa masuk sama sekali dengan kultivasi kita. Masih ada kesempatan jika kita setengah langkah ke alam semesta. Night Rose mendesah. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Ming dan Tang Feng agak aneh. Lu Ming memperlihatkan ekspresi aneh karena perahu abadi ungu tembaga di tubuhnya bergetar hebat dan memancarkan cahaya. Lu Ming melambaikan tangannya dan perahu abadi berwarna ungu tembaga itu pun muncul. Lu Ming membawa mawar hitam itu bersamanya dan melangkah ke dalam perahu terbang berwarna ungu tembaga itu. Lapisan cahaya redup menyelimuti perahu terbang berwarna ungu tembaga itu. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat cahaya perahu abadi tembaga ungu menyebar, titik-titik cahaya di sekitarnya benar-benar menjauh, seolah-olah mereka menghindari cahaya. Di sisi lain, pedang tempur muncul di samping Tang Feng. Bahan pedang itu sebenarnya adalah tembaga ungu, yang tampak persis sama dengan perahu abadi tembaga ungu. Pedang tembaga ungu itu juga ditutupi lapisan cahaya yang melindungi Tang Feng. Titik-titik cahaya di sekelilingnya akan secara aktif menghindari cahaya pedang tembaga ungu itu. Lu Ming sangat gembira. Dia mengarahkan perahu abadi tembaga ungu itu maju perlahan-lahan. Ketika perahu abadi tembaga ungu itu mendekati titik-titik cahaya itu akan menghindarinya sendiri, sehingga perahu abadi tembaga ungu itu dapat bergerak maju dengan lancar. Pedang tembaga ungu Tang Feng juga memiliki efek ini. Night Rose tercengang, sementara imajinasi Lu Ming menjadi liar. Banyak pikiran muncul di benaknya. Dia selalu berpikir bahwa perahu abadi tembaga ungu itu terkait dengan ras King Tian. Tampaknya itu tidak hanya terkait dengan ras King Tian, tetapi juga dengan istana abadi penciptaan. Perahu abadi berwarna ungu tembaga ini seperti alat untuk bepergian melewati hujan cahaya ini. Pedang tembaga ungu di tangan Tang Feng juga sama, seharusnya berasal dari sumber yang sama. Adegan ini benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Mereka mulai mempercepat laju mereka. Kemanapun mereka lewat, titik-titik cahaya itu akan otomatis mundur untuk menghindari mereka. Kecepatan mereka ratusan kali lebih cepat dari sebelumnya. Tak lama kemudian, Lu Ming telah melintasi sekitar sepertiga jarak di zona hujan ringan. Tiba-tiba mereka berhenti dan menoleh ke kanan dengan kaget. Ada ruang kosong di sana. Benar, tidak ada satu titik cahaya pun di ruang hampa. Seolah-olah semua titik cahaya telah didorong menjauh oleh suatu kekuatan tak terlihat. Di zona vakum ini, mayat-mayat mengapung. Mayat-mayat ras surga. Ada perlombaan langit biru dan perlombaan langit kuning. 6 mayat itu sangat besar, seolah-olah mereka adalah alam semesta. Fluktuasi yang mereka pancarkan sangat mengerikan di luar imajinasi. Itu adalah fluktuasi yang telah melampaui alam semesta setengah langkah, dan itu bukan hanya sedikit, tetapi banyak. Sebuah kekuatan kelas dunia, sebuah kata muncul di pikiran setiap orang. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui bahwa tuan dari ras langit kuning dan ras langit biru telah meninggal di sini. Mari kita lihat lebih dekat, kata Tang Feng sambil menunggangi pedang tembaga ungu dan mendekat. Lu Ming mengarahkan perahu abadi ungu tembaga itu lebih dekat. Ketika mereka mendekati daerah itu, mereka merasakan tekanan yang mengerikan dan tak terbatas. Jika mereka mencoba mendekat dengan paksa, mereka mungkin akan hancur oleh tekanan itu. Bab 5618, memperoleh senjata abadi. Selain ke-6 mayat yang paling mengerikan itu, masih banyak mayat lain di dalam ruang hampa. Aura yang mereka pancarkan berbeda-beda kekuatannya. Ada alam semesta setengah langkah dan raja abadi.
Di antara mereka, ada lebih dari 100 aura kosmos setengah langkah. Ini berarti lebih dari 100 alam semesta setengah langkah dari ras langit kuning dan ras langit biru telah mati di sini. Ini adalah angka yang mengerikan. Alam semesta lain tampak pucat jika dibandingkan. Adapun Raja Abadi, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Begitu banyak ahli yang meninggal. Itu memang benar. Semua ahli ras langit telah meninggal di sini, termasuk 6 tingkatan alam semesta. Kekuatan macam apa yang membunuh mereka? Night Rose terkejut. Lu Ming dan Tang Feng mengerutkan kening. Mereka juga tidak tahu. Wilayah vakum ini seharusnya menjadi kekuatan pamungkas ke-6 tingkatan alam semesta sebelum mereka mati. Mereka menghancurkan semua titik cahaya di sana dan membentuk lapisan kekuatan khusus yang menghalangi titik cahaya di sekitarnya. Tang Feng menebak. Begitu banyak senjata abadi. Aku ingin memakannya. Di pergelangan tangan Lu Ming, bola itu terus menggeliat, memperlihatkan dua mata yang memancarkan cahaya panas. Para ahli ras langit telah meninggal di sini, jadi senjata abadi yang mereka kendalikan, berikut cincin dan gelang penyimpanan, tentu saja ditinggalkan di sini. Senjata abadi terlihat mengambang di sekitar mayat-mayat itu. Beberapa di antaranya masih utuh, sementara beberapa lainnya rusak atau bahkan patah. Dengan begitu banyak senjata abadi, bahkan hati Lu Ming pun tergerak, apalagi Qiu-Qiu. Sayangnya mereka tidak dapat mengambilnya. Daerah itu dipenuhi dengan energi yang mengerikan, dan mayat-mayat dari 6 tingkatan alam semesta terus-menerus memancarkan tekanan yang sangat kuat. Jika mereka mencoba memaksa masuk, kemungkinan besar mereka akan mati. Jika itu bisa diambil, alam semesta setengah langkah yang datang ke sini untuk memeriksa situasi pasti sudah mengambilnya sejak lama. Dengan kata lain, bahkan alam semesta setengah langkah tidak dapat memasuki area itu dan mengambil senjata surgawi itu. Qiu-Qiu, saya khawatir kita tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi ketika kultivasi kita meningkat sedikit lagi, mungkin kita bisa datang dan mencobanya. Lu Ming terus memainkan bola. Belum tentu. Ada beberapa mayat dan senjata abadi yang cukup jauh dari tubuh ahli bela diri tingkat alam semesta. Bawa aku ke sana. Aku punya cara untuk mendapatkannya. Bola itu terus menggelinding, matanya terbakar. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia tahu bahwa jika Qiu-Qiu tidak memiliki senjata abadi, ia tidak akan dapat terus berevolusi. Bahkan jika Qiu-Qiu melahap semua senjata abadi di tangannya, mereka tidak akan mampu membantu Qiu-Qiu berevolusi. Lu Ming mengemudikan perahu abadi berwarna ungu tembaga dan berkeliaran di area tersebut, mencari tempat yang terjauh dari mayat tingkat alam semesta. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan area yang paling jauh dari mayat tingkat alam semesta dan memiliki tekanan paling kecil. Namun, tidak mudah untuk mendekati ruang hampa. Lu Ming berdiri di atas perahu abadi tembaga ungu dan melemparkan trinitas, meledakkan kekuatannya hingga ke titik ekstrim. Membuka, hancurkan. Lu Ming berteriak dan melesatkan tombak api hitam ke depan, mencoba menghancurkan tekanan kuat itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kehampaan bergetar seolah tombak api hitam itu berbenturan dengan ahli yang tak tertandingi. Ledakan dahsyat meletus dan tekanannya sedikit terputus. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk mengarahkan perahu abadi ungu tembaga itu ke depan. Namun, tak lama kemudian, tekanan itu kembali melonjak. Tubuh Lu Ming dan Night Rose sedikit gemetar. Asyik, teriakan pedang meledak, dan cahaya pedang membubung ke langit. Tang Feng melancarkan gerakannya, melontarkan cahaya pedang yang menggemparkan dan menembus tekanan kuat itu. Lu Ming mengambil kesempatan untuk mengarahkan perahu abadi tembaga ungu lebih dekat ke zona vakum. Tidak ada titik cahaya di sini. Setidaknya ada 6 atau 7 senjata abadi di sekitar kekosongan ini. Asyik, Qiu-Qiu terbang keluar dan berubah menjadi bola besar, yang diselimuti cahaya hitam. Namun, tubuh Qiu-Qiu bergetar hebat. Jelas bahwa ia juga berada di bawah tekanan besar. Jantung Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Tekanan dan energi di sini terlalu mengerikan. Dia takut Qiu-Qiu tidak akan mampu menahannya dan akan meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Namun, pada saat ini, tubuh Qiu-Qiu memancarkan lapisan cahaya khusus, menyebabkan Qiu-Qiu berhenti gemetar, seolah-olah menahan tekanan di sekitarnya. Itu adalah penambahan penciptaan senjata abadi. Mata Lu Ming berbinar. Qiu-Qiu telah menyempurnakan penambahan penciptaan senjata abadi dan sekarang memiliki kekuatan salah satunya. Jelaslah bahwa Qiu-Qiu telah menggunakan kekuatan komponen penciptaan senjata abadi untuk memblokir tekanan tersebut.
Saat berikutnya, mulut Qiu Qiu tiba-tiba terbuka lebar, dan kekuatan melahap yang kuat meletus. 7 senjata abadi di dekatnya benar-benar terbang ke arah mulut Qiu Qiu atas kemauan mereka sendiri, satu demi satu, terbang ke dalam mulutnya dan menghilang. Setelah menelan 7 senjata abadi, Qiu Qiu mundur dengan suara swoosh dan mendarat di perahu abadi ungu tembaga. Lu Ming dengan cepat mengarahkan perahu abadi ungu tembaga untuk mundur dan menjauh dari area itu. Qiu Qiu mendarat di perahu abadi tembaga ungu, dan tubuhnya sedikit bergetar. Beberapa retakan bahkan muncul di tubuhnya. Jelaslah bahwa Qiu Qiu telah terluka dalam waktu sesingkat itu. Qiu Qiu, kamu baik-baik saja. Lu Ming sedikit khawatir. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Aku telah memperoleh 7 senjata abadi. Selama aku dapat menyempurnakannya, aku akan dapat pulih dari luka ini dengan sangat cepat. Namun, aku tidak dapat melanjutkannya untuk waktu yang singkat. Bola terus berlanjut. Baguslah. Kalau ada kesempatan, kami akan datang lagi setelah kamu pulih. Kata Lu Ming. Qiu Qiu mengangguk dan berubah menjadi gelang, lalu memakaikannya lagi pada tangan Lu Ming. Mereka berada jauh dari ruang hampa. Mata mereka seperti bintang, dengan cahaya yang menyala-nyala. Di mata mereka, wilayah hampa ini bagaikan harta karun yang sangat besar. Mereka bisa datang dan mengambilnya setelah kekuatan mereka meningkat. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hatinya. 2 makhluk agung dari ras langit, yang telah mendominasi lautan semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar mati di sini. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Kemudian, mereka terus bergerak maju. Dengan perahu abadi tembaga ungu dan pedang tembaga ungu, mereka melewati zona hujan ringan dengan lancar. Setelah melewati daerah hujan ringan, mereka sudah dekat dengan puncak gunung. Mereka dapat melihat dengan jelas bangunan-bangunan di puncak gunung. Di puncak gunung, terdapat pelataran yang dipenuhi aura perubahan kehidupan. Ini adalah wilayah inti istana abadi Sang Pencipta. Bahkan ras surga tingkat alam semesta tidak dapat mencapai tempat ini, jadi apa yang tertinggal? Beberapa di antara mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka berjalan ke halaman terdekat. Benar saja, mereka berjalan ke arah yang mereka tuju, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat terbang sama sekali di tempat ini. Mereka tidak dapat melewati tembok yang tingginya beberapa meter, jadi mereka hanya bisa masuk melalui gerbang. Saya akan mencobanya terlebih dulu. Setelah mereka mendekati pintu, Tang Feng mengambil langkah pertama. Dia mengepalkan tangannya dan mendorong pintu. Dalam perjalanan ini, Tang Feng telah memimpin segalanya. Lu Ming tahu bahwa Tang Feng memiliki niat untuk melindunginya dan ini membuat Lu Ming merasa agak tersentuh. Anehnya, setelah Tang Feng mendorong pintu halaman dengan energi abadinya, pintu itu dengan mudah dibuka tanpa ada kelainan apapun. Sepertinya tidak ada formasi atau pembatasan apapun di sini. Setelah memastikan tidak ada bahaya, mereka memasuki halaman. Namun, mereka segera kecewa. Tidak ada apapun di halaman. Satu-satunya hal yang istimewanya adalah pintu batu. Bab 5619 mengambil alih kepemimpinan. Hal yang paling unik di halaman itu adalah pintu batu. Pintu batu yang berat itu berdiri di tengah halaman. Dari kedua sisi pintu itu tampak persis sama. Kali ini, Lu Ming mengambil langkah pertama. Gelombang kekuatan telapak tangan menyembur keluar dan mendorong pintu batu itu. Pintu batu itu terbuka dengan suara berderak. Di balik pintu batu itu ada sebuah dunia. Ya, melalui pintu batu itu, orang bisa melihat dunia di balik pintu batu itu. Dunia itu subur dan penuh vitalitas. Tatapan mata Lu Ming tajam. Dia bahkan melihat obat semi-abadi melintas. Mungkinkah itu tempat Sang Pencipta menanam obat? Mereka tidak ragu-ragu dan bergegas masuk ke pintu batu. Saat berikutnya, mereka muncul di dunia yang aneh. Mereka berdiri di atas padang rumput, yang penuh dengan rumput setinggi manusia, bergoyang tertiup angin. Mereka mencobanya. Di dunia ini, mereka masih belum bisa terbang, tetapi tekanan yang mereka rasakan lebih rendah dari sebelumnya. Mereka masih bisa melompat lebih dari 10 meter. Saya baru saja melihat obat yang hampir abadi. Dunia ini kaya akan energi, dan tidak ada makhluk hidup yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Saya khawatir tempat ini menghasilkan banyak obat abadi yang langka. Mari kita lihat dengan saksama. Kata Lu Ming. Beberapa di antara mereka bergegas menuju ke arah di mana ramuan semi-abadi itu telah lolos.
Mereka melompat 10 meter dan meluncur ribuan meter di udara. Kecepatan mereka masih sangat cepat, dan mereka segera mengejar obat yang hampir abadi. Jelaslah bahwa ramuan semi-abadi itu tidak bisa terbang di sini dan hanya bisa berlari. Tang Feng adalah orang pertama yang menyusul. Dia meraihnya di udara dan sebuah tangan besar terbentuk, meraih ramuan semi-abadi itu. Itu hanyalah obat kuasi surgawi tingkat menengah, tetapi memiliki khasiat obat yang cukup. Meskipun tidak berguna bagi mereka, itu akan sangat berguna bagi generasi muda di alam semesta yang sunyi. Tang Feng menyimpannya dan mereka melanjutkan pencarian. Tidak lama kemudian, mereka menemukan beberapa ramuan dewa asal dan ramuan kuasi abadi yang bermutu tinggi. Tak lama kemudian, mereka telah berkeliaran selama sehari. Dunia ini sangat luas dan tak terbatas. Seperti kosmos yang besar. Di bawah tekanan, mereka tidak bisa terbang dan hanya bisa berlari. Kecepatan mereka sangat terbatas. Dibandingkan dengan dunia ini, mereka seperti setetes air di lautan. Mereka tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Dalam sehari saja, dia sudah memperoleh banyak ramuan dewa tingkat asal dan ramuan semi-abadi, tetapi dia belum melihat satu pun ramuan abadi. Lihat, lubang itu, kenapa terlihat seperti lubang obat yang digali oleh seseorang. Tak jauh dari situ, Mawar Malam memanggil keduanya. Lu Ming dan Tang Feng segera datang ke sisi Mawar Malam yang gelap. Seperti yang diduga, mereka melihat sebuah lubang yang dalam di bawah kaki Mawar Malam yang gelap. Tanah di dalam lubang itu sangat spiritual dan bahkan memiliki aroma obat yang kuat. Ini jelas merupakan lubang obat. Dulu ada tanaman obat di sini, tetapi sudah digali oleh seseorang. Lagi pula, berdasarkan sifat-sifat obat yang masih tersisa di dalam lubang itu, tanaman obat di dalam lubang itu kemungkinan besar merupakan tanaman obat abadi. Dulunya ada tanaman herbal abadi di sini, namun tanaman itu telah digali. Beberapa di antara mereka saling memandang satu sama lain. Apakah ada makhluk hidup lain yang telah memasuki tempat ini lebih awal dari mereka? Tapi bagaimana itu mungkin? Mereka mengandalkan perahu abadi tembaga ungu dan pedang tembaga ungu untuk melewati zona hujan ringan dan memasuki kedalaman istana abadi Sang Pencipta. Seseorang harus tahu bahwa bahkan keberadaan tingkat alam semesta dari ras langit biru dan ras langit kuning tidak dapat melewati hujan cahaya dan masuk. Bagaimana makhluk hidup bisa memasuki tempat ini sebelum mereka? Tidak mungkin itu adalah makhluk hidup dari dunia ini. Mereka telah mencarinya cukup lama, tetapi mereka tidak melihat satu pun makhluk hidup, bahkan seekor serangga pun. Yang ada di sini hanyalah tumbuhan, tidak ada makhluk hidup. Tidak. Mata Lu Ming dan Tang Feng berkedip pada saat yang sama. Selain mereka, mungkin saja ada makhluk hidup lain yang pernah memasuki tempat ini sebelumnya. Mereka memikirkan para ahli senior di alam semesta purba, seperti Seng Si dan wanita tak tertandingi Wang Qianqian. Jika Lu Ming dan Tang Feng dapat memperoleh perahu abadi tembaga ungu dan pedang tembaga ungu untuk memasuki tempat ini, Raja Manusia Seng Qi dan Raja Wanita mungkin dapat memperoleh harta yang sama untuk memasuki tempat ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari ras dan asal yang sama. Mungkinkah obat surgawi di lubang ramuan ini diambil oleh Raja Manusia Seng Si dan Raja Wanita? Tentu saja, ada kemungkinan lain. Seseorang dari ras langit biru telah memasuki tempat ini sejak lama. Bagaimanapun, ras King Tian adalah keturunan pencipta istana surgawi ciptaan ini. Mungkinkah Raja Manusia Seng Si dan Raja Wanita telah berada di istana abadi penciptaan ini selama bertahun-tahun? Lu Ming mengutarakan keraguannya. Sulit untuk mengatakannya. Tang Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Kita lanjutkan saja pencarian. Kalau mereka benar-benar ada di sini, cepat atau lambat kita akan menemukannya. Kata Mawar Hitam. Beberapa dari mereka mulai bergerak lagi. Dalam sekejap mata, mereka telah menyelidiki tempat ini selama 3 bulan. Waktu 3 bulan mungkin hanya cukup untuk menjelajahi sebagian kecil tanah itu. Alasan utamanya adalah karena mereka terlalu lambat. Jika mereka berada di luar, mereka dapat melintasi kosmos yang luas hanya dengan 1 langkah. Namun, mereka terlalu lambat di sini. Misalnya, seorang kultivator yang bahkan belum mencapai tingkat dewa mungkin tidak akan mampu mencapai ujung seluruh daratan utama yang kacau itu sepanjang hidupnya. Dalam 3 bulan terakhir, mereka telah memperoleh banyak ramuan dewa tingkat asal dan ramuan semi-abadi. Namun tak satu pun dari mereka yang memperoleh ramuan abadi sejati. Adapun lubang obat,
dia telah menemukan tidak kurang dari 10 di antaranya, dan semua ramuan abadi di dalamnya telah digali. Menurut spekulasi mereka, kemungkinan besar benda-benda yang digali itu semuanya adalah pengobatan surgawi. Dengan kata lain, kemungkinan besar semua ramuan suci di dunia ini telah digali. Hal ini membuat mereka cukup tertekan. Dunia ini bisa dikatakan sebagai ladang pengobatan yang sangat luas. Tempat para master penciptaan menanam tanaman obat adalah gudang harta karun yang tak berujung. Sayangnya, ada orang lain yang selangkah lebih maju. Lalu, apakah tempat-tempat lain di Istana Abadi Penciptaan juga akan diambil oleh orang lain? Akan baik-baik saja kalau cahaya suci, Bian, dan yang lain sudah sampai di sana terlebih dahulu, tapi kalau ras langit biru sudah sampai di sana sejak lama, maka mereka pasti akan tertekan. Ras langit biru telah dihancurkan oleh ras langit biru dan ras langit kuning, jadi harta mereka ada di tangan mereka. Tidak, mereka segera menyadari, jika ras langit biru telah mendapatkan harta karun itu dan berakhir di tangan ras langit kuning dan ras langit biru, mengapa mereka masih bersusah payah memasuki Istana Abadi Penciptaan? Tidak perlu melakukan itu. Mungkinkah ada sesuatu di dalam yang belum dikeluarkan, dan sangat menarik bagi ras surga? Mereka memiliki banyak pertanyaan dalam hati mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan dunia ini dan menjelajahi tempat lain terlebih dahulu. Kembali ke jalan asalnya dan berjalan lurus jauh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah kembali ke pintu masuk. Ada pusaran air di sini, yang merupakan pintu batu tempat dia masuk. Mereka melangkah ke pusaran itu dan kembali ke halaman. Mereka meninggalkan halaman itu dan menuju ke halaman lainnya. Tak lama kemudian, mereka memasuki pelataran kedua. Tidak ada apapun di pelataran ini, tetapi ada juga pintu batu di pelataran tersebut. Dia mendorong pintu batu itu dan masuk. Seperti yang diharapkan, dia memasuki dunia baru, alam semesta baru. Mungkinkah ada alam semesta baru di setiap halaman? Bab 5620, Tablet Batu Tanpa Kata. Halaman kedua, pintu batu kedua, dan mereka memasuki dunia baru. Dunia ini benar-benar berbeda dari dunia sebelumnya. Meskipun luas dan tak berbatas, tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup di sana, apalagi tanaman obat. Dunia ini tidak digunakan untuk menanam tanaman herbal. Dunia ini sangat aneh. Dunia ini tampaknya menyerap energi dari dunia luar untuk mengembun, material logam. Benar saja, dunia ini memiliki sejumlah besar bahan logam, semua jenis bahan logam aneh dan belum pernah terlihat sebelumnya. Segala macam bukit dan bebatuan yang tampaknya tandus mengandung tambang logam aneh. Pada titik ini, Qiu sangat gembira. Ia terbang keluar dan masuk ke dalam berbagai jenis batu. Mulutnya terbuka lebar, dan melahap semuanya. Qiu, lihatlah sekeliling dan lihat apakah ada bahan logam bermutu tinggi. Kata Lu Ming. Baiklah. Qiu menggali tanah dan baru keluar setelah sekian lama. Ia berkata dengan wajah getir, aku tidak menemukan material logam bermutu tinggi. Aku hanya menemukan beberapa material biasa, yang bahkan tidak sebagus senjata abadi. Ada beberapa material di lautan semesta atau primal chaos yang tingkatnya sangat tinggi, sebanding dengan senjata abadi. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat memurnikan bahan-bahan ini menjadi senjata abadi. Bahan-bahan ini disebut bahan abadi. Secara teori, bahan abadi dapat digunakan untuk menempa senjata abadi. Logam yang dicari Qiu adalah dari mutu ini. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Ayo pindah ke area lain untuk mencari. Kata Lu Ming. Mereka bergerak maju, berpindah ke area lain, dan Qiu terus menggali di bawah tanah. Mereka tidak pandai mencari material logam di bawah tanah. Ini adalah keahlian Qiu. Efisiensi mereka bahkan tidak 1/10.000 dari Qiu. Namun setelah setengah hari, Qiu menjulurkan kepalanya, masih dengan wajah masam. Tidak ada bahan abadi. Lu Ming bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Qiu menggelengkan kepalanya. Dengan kultivasi Qiu saat ini, hanya material abadi yang akan efektif padanya. Efek dari memakan logam di bawah bahan abadi tidaklah besar. Saya menduga bahwa material abadi di bawah tanah telah diambil oleh seseorang. Qiu menambahkan. Itu diambil. Lu Ming, Tang Feng dan Night Rose sangat terkejut. Bahan logam yang berada jauh di bawah tanah tidak semudah diperoleh seperti ramuan abadi di permukaan.
Bahkan eksistensi setengah tingkat alam semesta akan merasa sangat sulit menemukan materi abadi di tempat yang sangat tertekan seperti itu. Hanya orang berbakat seperti QQ yang dapat dengan cepat menemukan material abadi jauh di bawah tanah. Mereka berpindah tempat untuk mencari, dan setelah lebih dari sebulan, QQ tetap tidak menemukan satu pun material abadi. QQ memastikan bahwa pasti ada material abadi di urat tambang bawah tanah ini, tetapi material tersebut telah diambil oleh seseorang. Hal ini membuat Lu Ming dan yang lainnya bingung. Mungkinkah orang pertama yang masuk itu memiliki sesuatu yang mirip dengan QQ di sekelilingnya, suatu keberadaan yang sangat sensitif terhadap bahan logam. Karena tidak memperoleh apa-apa, mereka memutuskan untuk pergi dan meneruskan penjelajahan ke pelataran lainnya. Mereka menyadari bahwa setiap halaman memiliki pintu batu. Di balik pintu batu itu terdapat dunia baru, alam semesta baru. Lebih jauh lagi, setiap dunia berbeda. Beberapa dipenuhi dengan segala macam elemen, beberapa hanya memiliki cahaya abadi, dan beberapa bahkan merupakan makhluk aneh yang mereproduksi peradaban mereka sendiri. Misalnya, mereka menemukan alam semesta yang aneh. Tidak ada benua di dalamnya, hanya bintang, dan semuanya berukuran sangat kecil. Ukuran planet itu berkali-kali lebih kecil daripada bintang-bintang di alam semesta purba. Di alam semesta ini, tidak ada makhluk hidup yang tahu cara berkultivasi dan hanya berfokus pada pengembangan teknologi. Yang menarik perhatian mereka adalah planet biru. Makhluk hidup di planet ini tampak sangat mirip dengan manusia pada zaman purba. Lu Ming dan yang lainnya tidak menghancurkan atau mengganggu makhluk hidup ini. Setelah mengamati sebentar, mereka mundur. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menjelajahi lebih dari selusin halaman. Sayangnya, mereka tidak memperoleh hasil yang besar. Tampaknya semua harta yang berharga telah diambil oleh orang lain. Namun, ada banyak halaman, dan mereka tidak mau pergi begitu saja. Mereka terus menjelajah, berencana menjelajahi semua halaman sebelum memutuskan. Kali ini, Lu Ming memasuki dunia yang lebih normal. Ada tumbuhan dan hewan di dunia ini, tetapi kadarnya tidak tinggi, dan tidak ada harta yang berharga. Mereka melihat sekeliling dan sedikit kecewa. Mereka hendak pergi, tetapi sebelum pergi, mereka menemukan sesuatu. Mereka menemukan sebuah prasasti batu di sebuah dataran. Ada sebuah prasasti batu besar. Dari jauh, prasasti itu tampak seperti dinding batu. Tingginya puluhan juta mil dan panjangnya ratusan juta mil. Prasasti itu berdiri di dataran yang tak terbatas. Mereka dapat melihatnya dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah dunia yang relatif biasa, namun ada monumen batu yang sangat besar. Itu terlalu istimewa dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Mereka menggunakan teknik gerakan mereka dan berlari menuju lempengan batu. Butuh waktu sebulan penuh bagi mereka untuk mendekati prasasti batu itu. Prasasti batu itu hitam pekat dan sehalus cermin. Prasasti itu hanya berdiri di sana di dataran. Hal yang paling aneh adalah tidak ada kata-kata atau pola pada prasasti batu itu. Itu adalah prasasti batu tanpa kata. Tidak jauh dari prasasti batu itu terdapat sebuah panggung batu besar. Samar-samar mereka melihat sosok yang duduk bersila di panggung batu, menatap prasasti batu itu dengan linglung. Dia mengedipkan matanya, tetapi tidak ada sosok di panggung batu itu. Itu hanya ilusi. Setelah pengamatan yang cermat dan memastikan tidak ada bahaya, mereka berlari menuju platform batu dan tiba di sana. Kenapa aku merasa seperti ada kata-kata di prasasti batu itu? Lu Ming tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Ketika dia berdiri di panggung batu dan menatap prasasti batu itu, dia tiba-tiba menyadari ada kata-kata yang mengambang keluar dari prasasti batu yang tadinya sehalus cermin. Namun, tulisan tangannya aneh dan Lu Ming tidak dapat mengenalinya sama sekali. Saya tidak melihat kata-kata apapun. Saya melihat sebuah pola misterius. Mata Nightros berbinar seolah-olah dia telah melihat rahasia yang tak tertandingi. Dia langsung duduk bersila di atas panggung batu dan menatap prasasti batu itu. Aku melihat sebuah pedang tertinggi. Rambut panjang Tang Feng berkibar tertiup angin, dan pedang Qi di sekelilingnya membumbung tinggi ke langit. Saat berikutnya, dia juga duduk bersila di atas panggung batu. Pada saat ini, kata-kata itu menghilang dari mata Lu Ming dan digantikan oleh sebuah sosok. Sosok yang samar-samar tengah melakukan teknik abadi. Menakjubkan, sungguh teknik abadi yang misterius. Tidak, ini bukan teknik abadi.
Ini tampaknya merupakan interpretasi sempurna dari aturan teknik abadi. Ini adalah sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming sangat terkejut. Dia benar-benar melihat banyak sekali Dao Sutra abadi pada prasasti batu. Tidak, itu seharusnya merupakan perwujudan pikirannya. Karena barusan, metode kultivasi sutra abadi Myriad Dao terlintas di benaknya, dan sebuah sosok segera muncul di prasasti batu, sedang mementaskan sutra abadi Myriad Dao. Namun, itu sangat misterius. Lu Ming hanya membacanya sebentar, tetapi pemahamannya tentang sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya telah meningkat pesat. Dia juga telah memahami beberapa aturan teknik abadi lainnya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Lu Ming telah menguasai lebih dari 60.000 aturan teknik abadi. Ia perlu menghabiskan banyak energi dan waktu yang lama untuk memahami satu aturan lagi. Tetapi sekarang, hanya dalam waktu singkat, dia telah memahami beberapa aturan teknik abadi. Bab 5621 Tempat yang Sempurna. Setelah mengamati prasasti batu tanpa kata itu selama beberapa saat, Lu Ming telah memahami beberapa aturan seni abadi. Dia telah menyelamatkan setidaknya 1000 tahun. Lu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa mereka telah menemukan kesempatan yang tak tertandingi. Dia segera memfokuskan pikirannya dan mencoba memahami aturan teknik abadi. Di atas lempengan batu, sosok itu melintas dan melakukan teknik abadi yang misterius. Lu Ming melihat berbagai aturan teknik abadi yang misterius di dalamnya. Aturan-aturan itu begitu menakjubkan sehingga orang dapat memahaminya sekilas. Pemahaman Lu Ming tentang aturan teknik abadi meningkat secara dramatis. Kultivasi tidak mengenal waktu. Lu Ming hanya merasa bahwa waktu telah berlalu dalam sekejap, tetapi sebenarnya, sudah 1000 tahun. Pada saat ini, Lu Ming mengakhiri pemahaman pertamanya dan terbangun. Dia benar-benar memahami 3000 aturan teknik abadi yang baru, 3000 dalam 1000 tahun. Kecepatan ini terlalu menakjubkan. Lu Ming menyadari bahwa ada 3000 lebih aturan teknik abadi pada gambaran Dao yang tak terhitung jumlahnya. Pada tingkat kultivasinya saat ini dalam berbagai Dao Sutra abadi, kecepatan memahami aturan teknik abadi menjadi sangat lambat dan sulit. Faktanya, mustahil untuk memahami keseluruhan 108.000 aturan teknik abadi dengan sempurna. Saat itu, Guru Zhu Xuan telah menghabiskan seluruh hidupnya mengolah sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia masih jauh dari mampu meraih kesuksesan besar. Kamu sudah bangun. Terdengar suara jelas, itu adalah Tang Feng yang berbicara. Senior, apa yang kamu lihat di sana? Lu Ming bertanya. Aku melihat banyak hal. Selama aku memikirkan seni abadi tertentu, seni abadi itu akan muncul di prasasti batu ini, dan akan ditafsirkan dengan sempurna. Luar biasa. Prasasti batu tanpa kata ini benar-benar harta karun tertinggi. Tang Feng mendesah. Apakah ada kitab suci abadi atau teknik abadi yang berhasil? Lu Ming bahkan lebih terkejut. Kemudian, dia menatap prasasti batu tanpa kata itu dan memikirkan tentang sutra pedang Suanyuan. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di prasasti batu itu dengan kilatan cahaya pedang. Jelaslah bahwa dia sedang melakukan sutra pedang Suanyuan. Itu sangat misterius dan berkali-kali lebih mendalam daripada apa yang telah dikuasai Lu Ming. Seseorang dapat membayangkan bahwa dengan merujuk pada cahaya pedang di prasasti batu, pemahaman seseorang terhadap sutra pedang Suanyuan akan meningkat dengan cepat. Setelah itu, kitab suci kehampaan mulai muncul di benak Lu Ming. Sosok segera muncul di lempengan batu tanpa kata. Dia melangkah maju dan melakukan kitab suci kehampaan dengan sempurna. Dia melangkah maju, dan ribuan alam semesta tertinggal di belakangnya. Lalu, ada sungai Dewa Bulan yang terlupakan dan gulungan abadi yang tak pernah mati. Lu Ming membaca kitab suci abadi dan teknik abadi yang telah dikuasainya dalam pikirannya. Tanpa kecuali, semuanya muncul di prasasti batu tanpa kata. Mata Lu Ming semakin lama semakin cerah. Senior, kita bisa membawa King kecil dan yang lainnya ke sini untuk berkultivasi. Tidak ada lingkungan kultivasi di lautan semesta yang dapat dibandingkan dengan tempat ini. Lu Ming sedikit bersemangat. Benar sekali, aku juga punya niat yang sama. Tang Feng mengangguk. Dunia di balik pelataran lainnya tidak banyak berguna bagi mereka, karena tidak ada harta di atas tingkat keabadian. Namun, bagi mereka yang berada di bawah alam abadi sejati, tempat ini sangatlah berguna. Itu adalah tanah suci tertinggi. Misalnya, obat semi abadi tidak berguna bagi Lu Ming dan yang lainnya. Namun,
Obat itu sangat berguna bagi para dewa. Jika orang-orang dari alam semesta purba datang ke sini untuk berkultivasi, mereka akan maju pesat dalam semua aspek. Lu Ming dan Tang Feng memutuskan untuk kembali ke alam semesta purba dan membawa beberapa orang. Pada saat ini, Night Rose sudah bangun. Dia tidak memiliki perahu abadi tembaga ungu atau pedang tembaga ungu, jadi dia tinggal di sini untuk berjaga. Setelah berdiskusi sebentar, Lu Ming dan Tang Feng segera berangkat. Dengan perahu abadi tembaga ungu dan pedang tembaga ungu sebagai penunjuk jalan, mereka melewati zona hujan ringan dengan mudah dan kembali ke alam semesta purba. Setelah kembali ke alam semesta purba, mereka segera mengumpulkan sekelompok orang di inti alam semesta purba dan menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi di Istana Abadi Sang Pencipta. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada harta karun yang luar biasa seperti prasasti batu tanpa kata itu. Mereka semua tergoda untuk melihatnya. Lu Ming, kalian lanjutkan saja. Jangan khawatir tentang kultivasi kalian. Aku akan menjaga alam semesta yang sunyi ini. Orang yang berbicara adalah Yan Heng. Senior Yan Heng, kamu tidak pergi. Lu Ming bertanya. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan aku hampir sempurna dalam semua jenis teknik abadi. Sekarang, aku bahkan telah melangkah ke alam semesta setengah langkah. Tablet batu tanpa kata yang kau sebutkan tidak terlalu berguna bagiku. Kau bisa pergi. Aku akan menjaga alam semesta purba sebagai cara untuk membalas kebaikanmu. Yan Heng tersenyum. Benar saja, kultivasi Yan Heng sudah setengah langkah menuju alam semesta. Dia memang sudah sangat berbakat sejak awal, dan saat itu, dia mampu menghargai bakat Ye King dan berdiskusi tentang Dao dengannya. Bagaimana mungkin bakatnya bisa buruk? Hanya karena dia telah terperangkap oleh kutukan ras Empyrean, dia tidak mampu menerobosnya. Sekarang kutukannya telah dipatahkan, dia telah terbang ke langit seperti seekor naga. Ratusan ribu tahun yang lalu, dia telah menerobos ke alam semesta setengah langkah. Lu Ming tersentuh. Dia tahu bahwa Yan Heng mengatakan ini agar mereka rileks dan berkultivasi tanpa rasa khawatir. Bagaimana mungkin prasasti batu tanpa kata itu tidak berguna bagi Yan Heng? Terlebih lagi, mereka belum selesai menjelajahi Istana Abadi Pencipta. Bagaimana mungkin tempat yang bahkan didambakan oleh alam semesta tingkat tinggi tidak berguna bagi alam semesta setengah langkah? Agar Lu Ming dan yang lainnya dapat berkultivasi dengan tenang, Yan Heng lebih suka menjaga alam semesta purba sendiri. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming berdiri dan menangkupkan tinjunya dengan hikmat. Yang lainnya juga berdiri dan menangkupkan tangan mereka. Dengan Yan Heng, setengah langkah alam semesta, yang menjaga tanah yang tak ternoda, mereka memang bisa merasa lebih tenang. Hahaha, jangan begitu. Ye King dan aku adalah teman baik. Lu Ming menyelamatkanku sekali lagi. Aku akan membalas budi. Yan Heng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Setelah itu, Lu Ming mengajak semua orang memasuki kota abadi tertinggi dan berangkat bersama Tang Feng. Mereka kembali ke Istana Abadi Pencipta dan tiba di prasasti batu tanpa kata. Di kejauhan, Lu Ming samar-samar melihat sosok yang duduk bersila di atas panggung batu. Sosok itu samar-samar, tetapi dengan konotasi Tao, sosok itu semegah gunung surgawi. Sosok itu menatap prasasti batu tanpa kata-kata. Namun dalam sekejap mata, ia menghilang. Apakah itu pencipta? Apakah ini jejak yang ditinggalkan oleh para master pencipta? Saat itu, master pencipta ini juga telah mempelajari prasasti batu tanpa kata. Bahkan para master pencipta pun mempelajarinya. Tampaknya misteri prasasti batu tanpa kata itu jauh melampaui imajinasi kita. Tidak semudah mempelajari kitab suci abadi dan teknik abadi. Lu Ming merenung. Seni dan teknik abadi bahkan dapat dikembangkan hingga sempurna di alam semesta setengah langkah. Dia tidak percaya bahwa para master penciptaan masih membutuhkan prasasti batu tanpa kata untuk mengolah teknik abadi. Mereka kemungkinan besar memahami sesuatu yang lain. Samar-samar aku melihat sosok seseorang sedang duduk bersila dan tengah memahami sesuatu. Aku juga melihatnya. Saat Xian Yanxing dan yang lainnya berdiskusi, mereka juga melihat sesosok tubuh yang sedang linglung. Semua orang datang ke panggung batu. Xian Yanxing dan yang lainnya melihat ke prasasti batu tanpa kata dan berpikir tentang seni abadi dan sutra abadi. Seperti yang diharapkan, seni abadi dan sutra abadi yang sesuai muncul di prasasti batu tanpa kata. Semua orang mulai berkonsentrasi pada pemahaman mereka dan membuat kemajuan pesat. Waktu berlalu cepat,
Tahun demi tahun, puluhan ribu tahun berlalu. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, Luming telah kembali ke alam semesta purba dan membawa sekelompok elit dari alam semesta purba untuk berkultivasi. Mereka yang berada di bawah alam abadi sejati tentu saja tidak bisa datang ke sini. Dengan asal-muasal kesengsaraan petir yang menghalangi mereka, bahkan jika mereka bersembunyi di kota abadi agung dan mendapat perlindungan, mereka tetap akan dibombardir oleh asal-muasal kesengsaraan petir. Hanya mereka yang berada di atas alam abadi sejati yang dapat membawa masuk istana abadi Sang Pencipta. Meskipun niat membunuh dari lautan yang tak terbatas itu kuat, dengan perlindungan dan penghalang mereka, orang-orang masih dapat dibawa masuk.